Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gita Cahyani, NIM 213209070 dari kelas akuntansi 2C. Saya di sini akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komputer Office. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah Microsoft PowerPoint, data diagram, dan penerapan VLOOKUP dan HLOOKUP. Submateri yang akan saya bahas, pertama, sejarah Microsoft PowerPoint, kedua, data diagram, ketiga, penerapan VLOOKUP dan HLOOKUP. Pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. PowerPoint ini berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple Mac OS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix. Dimulai pada versi Microsoft Office System 2003, Microsoft mengubah namanya dari Microsoft PowerPoint menjadi Microsoft Office PowerPoint. Lalu, pada Office 2013, namanya berubah menjadi PowerPoint. Selanjutnya adalah sejarah Microsoft PowerPoint. Pada tahun 1987, PowerPoint versi 1.0 dirilis dan komputer yang didukung adalah Apple Macintosh. Pada saat itu, PowerPoint masih menggunakan warna hitam atau putih yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead projector atau OHP. Setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna. Pada tahun 1990, versi Microsoft Windows dari PowerPoint versi 2.0 muncul ke pasaran, mengikuti jejak Microsoft Windows 3.0. Sejak tahun 1990, PowerPoint ini telah menjadi bagian standar yang tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office System. Selanjutnya, di tahun 2013, versi terbaru adalah Microsoft Office PowerPoint 2013 atau PowerPoint 15. Versi ini dirilis pada bulan Januari 2013 yang merupakan sebuah lompatan yang cukup jauh dari segi antarmuka, pengguna, dan kemampuan grafik yang ditingkatkan. Dan juga pada versi ini menawarkan format XML dengan ekstensi PPTX.
Selanjutnya adalah fungsi Microsoft PowerPoint. Pertama, mempermudah membuat bahan dan proses presentasi. Karena bahan dari Microsoft PowerPoint ini dibuat dalam bentuk slide ke slide. Kedua, dapat mengatur model slide yang bisa disesuaikan oleh pengguna. Pengguna juga dapat menyesuaikan materi dengan model slide yang akan dipresentasikan. Ketiga, menyediakan berbagai fitur, memasukkan gambar ataupun video dalam bahan presentasi. Dengan adanya fitur tersebut membuat tampilan presentasi lebih menarik dan hidup. Keempat, dapat menyimpan materi dalam bentuk soft copy. Mempermudah pengguna mengakses atau membagikan materi sesudah presentasi maupun sebelum presentasi. Materi selanjutnya adalah data diagram. Diagram grafik penjualan laptop toko Kurnia tahun 2019 sampai tahun 2021. Untuk yang berwarna biru, merupakan laptop Lenovo, merek laptop Lenovo. Untuk yang berwarna merah, merupakan merek laptop Asus. Untuk yang berwarna hijau, merupakan merek laptop Samsung. Dilihat dari grafik penjualan laptop toko Kurnia tiap tahun mengalami peningkatan. Pada laptop merek Lenovo dan Asus, mengalami peningkatan yang cukup besar. Dan pada tahun 2021, penjualan laptop Lenovo mencapai 4.000 unit. Dan untuk penjualan laptop Asus mencapai 3.500 unit. Untuk laptop merek Samsung, peningkatannya tidak begitu besar. Di tahun 2021, laptop merek Samsung terjual sebesar 2.300 unit. Ini adalah data diagram dari diagram grafik penjualan laptop toko Kurnia tahun 2019 sampai tahun 2021. Ini adalah deskripsi dari data diagramnya, dan ini adalah tabel dari data penjualan laptop toko Kurnia tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019, laptop Lenovo terjual 2.000 unit. Untuk tahun 2020, 2.700 unit. Untuk tahun 2021, sebesar 4.000 unit. Untuk laptop merek Asus, tahun 2019 terjual 1.500 unit, tahun 2020 terjual 2.000 unit, untuk tahun 2021 terjual 3.500 unit. Untuk merek laptop Samsung, pada tahun 2019 terjual 1.000 unit, untuk tahun 2020 terjual 1.500 unit, untuk tahun 2021 terjual 2.300 unit. Selanjutnya adalah penerapan VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP adalah sebuah fungsi yang memudahkan dalam pengolahan tabel yang disusun secara vertikal. Rumus VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, tabel array, full index num, range lookup, tutup kurung. Huruf P pada VLOOKUP menunjukkan arti vertikal atau menurun ke bawah.
Lookup value merujuk pada nilai yang ingin dicari. Nilai ini harus berada di kolom pertama tabel acuan. Tabel array merujuk pada sumber data atau rentang sel yang akan dicari berdasarkan lookup value. Full index 6 yaitu nomor kolom dari tabel acuan yang mengandung nilai data yang akan ditampilkan. Range lookup adalah nilai logika jika nilai ingin mendekati menggunakan true atau satu. Jika nilai ingin sama persis menggunakan false atau nol. Ini adalah contoh soal VLOOKUP, penggunaan rumus VLOOKUP. Saya menggunakan rumus VLOOKUP pada nama barang, harga, dan satuan. Sebelum menerapkan rumus VLOOKUP, kita harus mempunyai tabel acuan. Tabel acuan ini berbentuk vertikal untuk rumus VLOOKUP. Selanjutnya adalah HLOOKUP. HLOOKUP adalah sebuah fungsi yang memudahkan dalam pengolahan tabel yang disusun secara horizontal. Rumus HLOOKUP yaitu sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value, tabel array, raw index 6, range lookup, tutup kurung. Huruf H pada menunjukkan arti horizontal atau menurun ke bawah. Lookup value merujuk pada nilai yang ingin dicari. Nilai ini juga harus berada di kolom pertama pada tabel acuan. Tabel array menunjukkan pada sumber data atau rentang sel yang akan dicari berdasarkan lookup value. Raw index 6 yaitu nomor baris dari tabel acuan yang mengandung nilai data yang akan ditampilkan. Yang terakhir adalah range lookup, yaitu nilai logika. Jika nilai ingin mendekati menggunakan true atau satu. Jika nilai ingin sama persis menggunakan false atau nol. Ini adalah contoh soal dari HLOOKUP. Saya juga menerapkan rumus HLOOKUP pada nama barang, harga, dan satuan. Untuk tabel acuannya berbentuk horizontal. Saya akan memberi contoh penerapan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Saya akan memberi satu contoh pada nama barang. Rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, saya menggunakan kode barang, yaitu C6, tabel array, saya mengeblok tabel acuan dari kode barang sampai satuan untuk header-nya tidak diikut-sertakan. Setelah itu, kita absolutkan atau dikunci. Selanjutnya, full index 6. Saya memasukkan angka 2 pada full index 6. Karena saya ingin memanggil nama
Karena saya ingin memanggil nama barang. Pada tabel acuan, nama barang terletak pada kolom kedua. Setelah itu range lookup. Saya menggunakan 0 atau false karena saya ingin memanggil nilai yang sama pada tabel acuan. Selanjutnya lookup. Saya juga akan mencontohkan satu pada nama barang. Rumus lookup sama dengan lookup, tutup kurung, buka kurung, lookup value, saya menggunakan kode barang, C6, tabel array, kita mengeblok dari kode barang sampai satuan. Kita kunci atau diabsolutkan. Setelah itu, row index 6. Saya menggunakan 2 karena nama barang terletak pada baris kedua. Row index 6 itu adalah baris. Kalau full index 6 itu adalah kolom. Saya menggunakan 0 atau false karena saya ingin memanggil nilai yang sama persis pada tabel acuan. Itu adalah penerapan dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.